Setelah Wang Shen dan Tang Shan bertarung dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Tang Shan jadi bos di hostel nomor 7 itu. Dan selanjutnya mereka saling berbincang-bincang tentang aturan-aturan yang berlaku di hostel tersebut. Namun tiba-tiba datang gadis kecil yang seumuran dengan Tang Shan masuk di hostel mereka, yang ternyata gadis tersebut juga bersatu sebagai murid baru di akademik tersebut. Dan dia juga mendapatkan asrama nomor 7. Hal itu membuat Tang Shan dan anak pria di hostel tersebut terkejut, karena sebelumnya yang mereka tahu perempuan dan laki-laki selalu tidak dalam satu ruangan. Selanjutnya Wang Shen meminta Tang Shan untuk menunjukkan siapa bosnya, sehingga mereka saling berkenalan. Dan gadis kecil tersebut bernama Xiaowu dan mempunyai martial soul berupa kelinci. Di sini Tang Shan sedikit insecure setelah mengetahui bentuk martial soul milik Xiaowu, karena Tang Shan menganggap martial soul-nya yang berupa rumput berak biru merupakan makanan dari kelinci. Dan setelah Tang Shan menjelaskan peraturan tradisional yang dimiliki hostel nomor 7 tersebut, mereka berdua pun bertarung untuk menunjukkan siapakah yang pantas untuk menjadi bos. Suatu hal yang tidak terduga, ternyata guys, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Xiaowu yang notabene seorang cewek. Dan ternyata teknik yang ia pakai merupakan soft jujitsu, yang mana teknik tersebut memanfaatkan fleksibilitas dan keulatan tubuh untuk menggunakannya. Dan sekarang yang menjadi bos di hostel nomor 7 tersebut adalah Xiaowu. Dan ketika mereka akan sarapan di gedung makan, di sini Wang Shen mendapati ajakan dari murid VIP yang menempati lantai teratas di tempat tersebut. Hal itu membuat geram Xiaowu, dan dia berniat akan mendatangi dan menghajar murid tersebut. Namun di sini Tang Shan berhasil meredam kemarahan Xiaowu, karena Tang Shan menganggap hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Tak lama kemudian Guru Agung memanggil Tang Shan. Beliau menawarinya untuk ikut dengannya makan di lantai 2 dan bertemu dengan beberapa orang. Namun rupanya Tang Shan menolak tawaran dari sang Guru Agung tersebut, karena Tang Shan lebih memilih makan bersama teman-teman barunya. Lalu sang Guru Agung meminta Tang Shan untuk menemuinya di pintu masuk kafetaria setelah selesai makan nanti. Dan mereka pun bertemu di ruangan sang Guru Agung tersebut. Di sini sang Guru Agung meminta Tang Shan untuk menunjukkan martial soul ganda yang dimilikinya. Setelah melihat bentuk dari martial soul milik Tang Shan yang berupa palu tersebut, sang Guru Agung berpesan kepadanya untuk tidak dengan mudahnya memperlihatkan martial soul-nya kepada orang lain. Tak disangka, ayah Tang Shan dan sang Guru Agung mengatakan hal yang sama. Kemudian sang Guru Agung berkata akan mengajak Tang Shan untuk mencari cincin jiwa sesuai dengannya. Dan tak lupa sekaligus sang Guru Agung memberinya sedikit penjelasan tentang arah pengembangan martial soul miliknya, di mana martial soul itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama tipe binatang jiwa dan kedua alat jiwa, yang mana martial jenis binatang jiwa, pemilik harus memadukan binatang martial soul dengan dirinya untuk mendapatkan kekuatan binatang tersebut. Sementara itu, martial soul tipe alat jiwa yang lebih mendukung ditimbang daripada binatang jiwa mengharuskan pemiliknya untuk mengeluarkan alat dengan tujuan menggunakan kekuatan alat tersebut. Dan sang Guru Agung juga menjelaskan, jika terdapat sebuah martial soul yang dapat dikonsumsi dengan maksud untuk menyerap energi dari martial soul itu. Suatu martial soul rumput berak biru yang dianggap kebanyakan orang sebagai martial soul sampah dan tak berguna, ternyata mempunyai kelebihan tersendiri. Pertama, martial rumput berak biru memiliki tingkat konsumsi jiwa yang sangat rendah.
Kedua bisa ditemukan di mana-mana, 随处可见，迷惑性强。 sehingga dari hal itu dapat membingungkan musuh. Ketiga dapat berkembang dalam berbagai arah, dan tidak akan menolak cincin jiwa dengan mudah. Dalam artian, jika cincin jiwa digabungkan dengan Martial Soul yang bertentangan, maka terjadi penolakan. Namun berbeda dengan Martial Soul rumput perak biru ini, yang sangat mudah digabungkan dengan cincin jiwa apapun. Kelebihan yang keempat yaitu Tangsan mempunyai kekuatan jiwa penuh dari lahir, sehingga mempunyai kecepatan saat dalam perkembangan atau kultivasi. Dan Sang Guru Agung menyarankan kepada Tangsan untuk mengembangkan sistem pengendali, yaitu menggunakan Martial Soul untuk membatasi lawan, sehingga dapat menguasai tindakan inisiatif. Karena dalam hasil penelitian Sang Guru Agung, Martial Soul rumput perak biru bersifat lentur dan dapat berkembang menjadi berbagai macam bentuk. Dan cincin jiwa yang dimiliki Tangsan mempunyai ketangguhan sekaligus beracun. 方面，首先是坚韧，另一个则是 用武魂来限制对手， 如此搭配，也就能够产生攻击作用。不难，限制敌人附带毒素，武魂也会越来越强。当你将 Singkat cerita, Tangsan berjalan di taman bersama Qiaowu. Tiba-tiba Qiaowu mengajaknya untuk sparring. 我想和你再打一场，再打一场。准备好了没？报。待会儿被我打败。是啊，我这不是来了吗？有本事你先挣脱！你们在干什么？怎么样，服不服？ Dan sparring kali ini Tangsan sudah menemukan cara untuk melawannya. Di sisi lain, Qiaowu masih mengandalkan fleksibilitas dan kecepatan tubuh yang ia miliki. 我已经找到和你战斗的方法了。我们是切磋，不是捉迷藏。你这样躲来，你敢用石头打我？这家伙肯定在骗我。左小腿。 Dan sampai-sampai taman berantakan dibuatnya akibat sparring yang mereka lakukan 这 tersebut. 次可是你输了。再来，你还要？ Pagi harinya Sang Guru Agung mengajak Tangsan ke suatu tempat yang sebelumnya mereka rencanakan, yaitu di timur laut kota Nouding, yang merupakan tempat perburuan roh. Saat dalam perjalanan ini, Tangsan mempertanyakan tentang roh binatang kepada Guru Agung. Beliau pun lantas menjawab apa yang ditanyakan tersebut. Jika roh binatang dibagi menjadi 5 tingkatan, yang pertama 10 tahun roh binatang, yang terakhir 100.000 tahun roh binatang. 我们通常将魂兽分为500年魂兽、1000年魂兽、10000年魂兽。 Semakin lama binatang tersebut hidup, akan semakin besar dan kuat efek dari cincin jiwanya. Dan tujuan dari cincin jiwa di sini merupakan sebagai peningkat, dengan cara cincin jiwa tersebut sesuai dengan keahlian dari jiwa pemiliknya. Dalam artian lain, jika terdapat Martial Soul rumput perak biru yang dipadukan dengan cincin jiwa tingkatan 100 tahun, maka sifat kendali dari Martial rumput perak biru tersebut akan meningkat menjadi 100. Sesuai dengan tingkatan cincin jiwa yang dipakainya. Dan di sini cincin jiwa hanya dapat diserap oleh orang yang 我们 membunuhnya. 不会允许自己被俘虏，一旦重伤，魂师所吸收。其次， Selanjutnya, Sang Guru Agung memberikan sabuk kepada Tangsan. Sabuk itu merupakan alat roh yang dapat berfungsi sebagai penyimpanan kekuatan jiwa pemakainya. 小三，这个世界是公平的。 Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di tempat perburuan roh. Layaknya seperti tempat jual beli, di tempat tersebut rupanya juga banyak sekali orang-orang berdatangan dan saling bernegosiasi. Bukan dengan tujuan untuk jual beli sebuah barang, namun orang-orang itu saling menawarkan jasa untuk membantu siapa saja yang ingin dibantu dalam perburuan roh. Pasalnya, dalam perburuan roh binatang ini tidak begitu mudah untuk membunuh dan mendapatkan roh binatang tersebut. Sehingga harus membentuk sebuah tim yang minimal terdiri dari 5 orang, dan sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. 攻击系战魂师负责歼敌， Dan tak lupa juga dibutuhkan sikap saling percaya antar anggota tim. Karena jika tidak, harus mendapatkan konsekuensinya yang berupa bahaya. Balik lagi ke mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di pintu gerbang masuk ke hutan perburuan roh. Nampak tempat itu dijaga dengan penjagaan yang sangat-sangat ketat oleh pasukan bersenjatakan lengkap. Karena hanya orang-orang yang menjadi Spirit Master dan mempunyai surat perintah dari gedung Spirit yang bisa masuk di tempat tersebut. 需要有至少3名贵族担保。
才能进入森林猎杀魂兽。 Namun ternyata mereka juga harus melalui prosedur sebelum masuk. Setelah itu akhirnya mereka diperkenankan untuk memasuki hutan perburuan tersebut. 老师，令牌上 Dari sinilah awal dari petualangan seru Tangsan kecil untuk mendapatkan cincin roh dari binatang di 不 hutan itu. 过现在这些对你来说还太遥远。 Di sini sang guru jiwa dan Tangsan berjalan dengan penuh hati-hati sekaligus waspada karena banyak sekali bahaya yang mengintai mereka berdua. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan segitu saja penjelasan singkat episode 5-6 dari film animasi Dongha Shonen ini. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video-video rangkuman cerita animasi keren setelah ini. Dan akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya.